Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mau sharing-sharing lagi terkait dengan kebudayaan ya, terkait dengan budaya-budaya lokal yang ada di sekitar kita atau berada di daerah kita. Mungkin saya hanya lebihnya bagaimana budaya ini saling beriringan dengan agama, tidak terpisahkan dengan norma-norma agama, ya kan? Kadangkala banyak juga di daerah-daerah itu ada tradisi-tradisi masyarakat, terutama mungkin pesta rakyat atau pesta panen ya. Dan itu juga kadangkala ada sesuatu yang kontroversi. Biasanya kan gitu. Biasanya gini, pada istilahnya ketika masyarakat panen itu ada sebuah ritual-ritual, kadangkala itu ada berkaitan dengan akidah juga, ya kan, mempercayai sesuatu yang dimana tidak ada kaitannya sekali dengan ada kaitannya sekali dengan akidah kita, sehingga meyakini sesuatu sebenarnya yang memberikan rezeki ada, istilahnya ada sosok semuanya, ada sesuatu yang harus mereka berikan mungkin kepada alam, mungkin mereka percaya di tempat itu ada sebenarnya penunggunya, atau ada apa ya namanya ya, sehingga harus diberikan sesajian. Sehingga itu juga menjadi problem, terutama kita sebagai agama Islam seumpamanya kan, hal itu tidak diperbolehkan. Sehingga ada juga memohon, iya kan, padahal itu tidak memohon kepada Allah, padahal Allah itu kan yang maha memberikan rezeki, ya kan, menurunkan hujan dan lain sebagainya, yang memberikan kesuburan tanaman-tanaman kita, itu kan semuanya kan dari Allah, tinggal bagaimana usaha kita ya sebagai manusia. Kadang-kadang kalau sudah pesta panen itu juga menjadi problem seperti itu. Ada juga pesta rakyat seumpamanya kan, pesta rakyat itu juga ada momentum-momentum juga yang dimana dilakukan, ada istilahnya adat ya kan, upacara-upacara adat istiadat dan lain sebagainya. Tapi selama itu tidak bertentangan dengan akidah seumpamanya kan, itu tidak menjadi masalah. Kan ada juga budaya yang dimana sifatnya boleh dikatakan itu mungkin karena budaya itu kan bagian juga dari muamalah kan, seperti itu. Jadi bisa dikikis sebenarnya bagaimana budaya-budaya masyarakat itu bisa diseiringkan dengan kalau mungkin di bahasanya itu adalah islamisasi budaya ya kan, mungkin dari segi pakaiannya seumpamanya pakaian adat. Biasanya kan di daerah-daerah itu kan ada masing-masing punya pakaian adat tersendiri kan, tapi terutama pakaian putri itu biasanya kan kebanyakan pakaiannya itu kan tidak menutup aurat. Nah, bagaimana caranya sehingga tidak menghilangkan budaya itu sendiri adalah ya mungkin bisa menutup semua anggota badannya, bisa memakai jilbab, dan bisa juga tidak menghilangkan ciri khas budaya itu. Nah, itu dulu pada saya di kampung itu zaman-zaman yang dimana masih saya kecil ya, melihat pakaian-pakaian adat atau pakaian-pakaian budaya, terutama khususnya wanita ya, itu masih kelihatan auratnya. Tetapi sekarang ini kan sudah ada kemajuan ya, ada islamisasi budaya lah, sehingga pakaian adat wanita itu bisa mereka memakai jilbab, kemudian juga bisa istilahnya mereka bisa memakai pakaian itu, tetapi juga mereka tidak memperlihatkan aurat mereka. Itu sudah banyak, terutama kan di daerah saya itu ada namanya pesta karya atau pesta namanya Polem Pagi, atau di daerah Buton itu kan ada juga. Mungkin teman-teman bisa meng-searching ya kan, sudah banyak seperti itu. Kalau dulu itu pada tahun-tahun 2000-an itu atau tahun-tahun 90-an itu masih pakaiannya ya masih terbuka sama sekali. Tapi kalau untuk laki-laki agak sopan ya, justru laki-laki itu pakaiannya lebih sopan, malah mereka Islami sekali. Mereka bahkan pakai peci, pakai sarung setengah sampai
mungkin lutut ya sarung, habis itu pakai celana panjang, dan mereka memakai baju lengan panjang dan celana celana panjang ya. Itu juga bagus dari segi laki-lakinya, tapi yang menjadi problem itu dia di pakaian adat perempuan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang itu sudah ada kemajuan lah untuk islamisasi budaya, itu sudah ada. Nah, itu mungkin juga terkait dengan tinggal adat-adat, biasanya juga kan terkait dengan budaya-budaya masyarakat itu yang masih ada kental itu kan di daerah itu kan ya banyak lah saya kira ya. Tinggal bagaimana budaya itu tidak melanggar syariat atau tidak melanggar akidah, ya saya kira itu tidak menjadi masalah selama itu untuk melestarikan budaya yang dimana bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, itu tidak menjadi problem saya kira kan. Mungkin juga ada orang yang beranggapan atau orang-orang yang selainnya yang memahami agama ya budaya itu selainnya bidah seumpamanya kan. Saya kira selama itu masuk di dalam lingkungan duniawi ya tidak menjadi masalah. Karena itu ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak ada pada zaman Nabi. Contohnya aja ulang tahun seumpamanya kan, Maulid Nabi dan lain sebagainya. Saya kira ketika semua itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya muamalah, itu tidak menjadi masalah. Seperti itu. Itu menurut pemahaman saya, dan saya juga mengikuti kajian-kajian itu disampaikan seperti itu. Nah, tapi yang menjadi problem itu adalah justru ketika kita melakukan ritual yang dimana berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan melanggar syariat dan norma-norma agama, itu yang tidak diperbolehkan seperti itu. Karena bayangkan saja ya kan, kalau seandainya semuanya budaya-budaya di Indonesia itu semuanya beda, justru ya itu adalah bagian dari variasi kehidupan bermasyarakat. Saya kira supaya tidak menjadi jenuh juga ada hiburan, di mana hiburan itu juga tidak menjadi selama itu bisa menghibur masyarakat dan tidak menimbulkan perkara yang merusak norma-norma adat, norma-norma agama, itu tidak menjadi masalah seperti itu. Karena kita di dunia ini kan berkreativitas itu juga sangat penting kan. Nah, seperti itu. Kita bisa belajar dari Wali Songo dulu ya kan. Selainnya bagaimana musik atau mungkin budaya melahirkan budaya-budaya yang dimana mereka didekatkan dengan Sang Khalik seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Seperti juga musik itu kan mungkin bagian juga dari budaya kan, tetapi ketika musik itu dibuat syair Islam kan, lantunan-lantunannya bagaimana mendekatkan diri, mengingatkan kita kepada Allah, itu kan tidak menjadi masalah saya kira. Tinggal bagaimana kita semuanya itu, baik itu musik, budaya budaya adat istiadat di tempat itu, bagaimana kita mengelolanya dan mengemasnya dengan sebaik-baiknya, dan tidak ada pertentangan dengan terutama kita sebagai orang umat Islam, tidak ada hal-hal yang dapat melanggar akidah dan syariat Islam, itu tidak menjadi masalah saya kira ya kan. Tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan sebaik-baiknya. Itu sih dari saya. Mudah-mudahan kita di daerah seumpamanya kan, itu hal yang harus kita perhatikan. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Seandainya dari teman-teman yang mempunyai budaya-budaya di daerahnya, bisa dilihat lah, iya kan, bisa dilihat budayanya itu bisa dicermati dan bisa diamati. Ada enggak hal-hal yang istilahnya menjerumus ke ritual-ritual yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama mempercayai itu tadi sesembahan-sesembahan atau sajian-sajian, atau mempercayai sesuatu itu akan mendapatkan manfaat semuanya kan. Ada istilahnya di kampung juga menyembelih seekor binatang atau untuk istilahnya untuk membangun sesuatu, sebenarnya itu kan tidak diperbolehkan. Juga meletakkan kepalanya di situ, itu bagian juga ritual-ritual yang tidak diperbolehkan seperti itu. Mungkin itu sih dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadikan kita sebagai edukasi ya, ketika kita pulang di daerah atau ada teman-teman di daerah ini yang perlu digali lagi lah ya, seperti itu.
Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fastabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.